Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Agam akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Di sini kami akan memerankan sebagai observer, lalu ada coach dan juga coachee. Di sini terdiri dari saya Donald Indra dari SMK Negeri 1 Tatangkamang. Saya Utari Kurnia Dewi dari TK Fatimah, Kecamatan Tiratangkamang. Saya Dia dari SD Negeri 10 Kubang Pipi, Kecamatan Baso. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Donald. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ibu gimana kabar? Alhamdulillah. Nah, hari ini Pak Donald akan melakukan coaching dengan coachingnya Pak Donald ya. Yep. Sebelum melakukan coaching, saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak Donald. Sebelumnya, saya akan mendiskusikan mengenai rubrik penilaian coaching yang akan Pak Donald lakukan hari ini. Nah, pada coaching kali ini, coach dan coachee akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah nanti coaching tersebut sesuai dengan alur Tirta, dan apakah nanti Pak Donald sebagai coach bisa memberikan pertanyaan kepada coachee Bapak, dan nanti coachee-nya juga bisa menjawab atau mencari solusi dari permasalahannya. Kemudian jangan lupa Pak Donald nanti sesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, kira-kira apa yang akan Bapak kembangkan pada kegiatan coaching Bapak nantinya? Ada beberapa Bu yang akan saya kembangkan rencananya. Pertama tentang kehadiran penuh atau present full, Ya. lalu mendengarkan aktif. Ya. Yang ketiga itu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee saya. Berarti ada 3 yang akan 3. Bapak kembangkan ya Pak ya. Kemudian untuk pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan, kompetensi yang spesifik gitu Pak? Kalau menurut saya yang pertama kali yang saya akan kembangkan adalah yaitu mendengarkan aktif, lalu memberikan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan terakhir, indikator apa atau indikator yang bagaimana yang ingin Bapak kembangkan? Pertama saya ingin supaya coachee saya dapat menemukan solusi dari masalah yang mereka hadapi, lalu bisa menemukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan tersebut yang asalnya dari diri coachee sendiri. Oke, mungkin itu pertanyaan dari saya Pak Donald ya. Demikian dulu praobservasi kita hari ini. Silakan Bapak lakukan coaching dengan coachee Bapak. Terima kasih. Nah, yuk. Selamat siang Bu Lydia. Selamat siang Pak Do. Kemarin Ibu mau ada bercerita mengenai sesuatu ya pada saya. Iya betul sekali Maaf Pak Bu, Do. kemarin saya agak ada kegiatan jadi tidak bisa. Nah, kira-kira Ibu sekarang lagi sibuk kan? Enggak Pak, enggak. Kira-kira apa yang mau Ibu ceritakan? Gini Pak Do ya. Jadi dia tuh ada permasalahan di lokal lah mengenai siswa dia gitu Pak Do. Iya. Jadi mereka itu disiplin sholatnya itu kurang Pak Do. Istilahnya cuma mereka sholat saja di sekolah, sedangkan di rumah tidak ada gitu Pak Do. Oh, itu dari yang Ibu paparkan sebentar ini, apa identifikasi Ibu menyatakan mereka bermasalah di rumah? Iya, kebetulan saya tinggal di lingkungan anak-anak tersebut ya Pak Do. Saya memperhatikan misalnya ketika sudah azan asar, mereka tuh masih sibuk bermain Pak Do, hingga nanti jam 6 mereka baru pulang Pak Do. Dari situ saya mengidentifikasinya bahwa mereka tuh tidak sholat Pak Do, karena mereka tuh sibuk main saja, sehingga tuh mereka lupa dengan kewajibannya gitu Pak Do. Ada laporan-laporan dari orang tua itu? Ada juga Pak Do, karena ada juga kata orang tuanya itu mereka sibuk main HP, sibuk main dengan teman-temannya, hingga mereka tuh lalai Pak Do. Jadi dari laporan dari pengamatan Ibu, apa yang sudah Ibu lakukan? Sebenarnya sekarang masih, kalau untuk sekarang karena saya juga guru dan studi ya Pak Do ya, jadi kan saya cuma 1 kali seminggu, jadi tiap masuk saya juga memberikan motivasi kepada mereka Pak Do, ataupun juga yang motivasi kepada mereka, mengajarkan mereka tentang pentingnya makna sholat. Itu aja baru Pak Do yang dilakukan. Oh,
Jadi menurut Ibu, selain yang Ibu paparkan memberi motivasi tadi, apa aksi nyata yang bisa Ibu lakukan selain itu gitu, yang membuat memang kalau motivasi itu hanya memberikan dampak dari intrinsik siswa. Nah, kira-kira yang lainnya ada nggak? Kira-kira Rencananya ada juga sih Pak Do ya. Kalau motivasi itu mungkin kan mereka juga tidak istilahnya sadar sekarang maksudnya enggak lagi gitu. Rencananya juga saya akan tiap hari Sabtu ya Pak Do ya. Kalau di SD itu hari Sabtu kan memang diri istilahnya Pak Do ya. Jadi rencana saya waktu sejam atau 2 jam melakukan muhasabah tentang mereka, menampilkan video-video kepada mereka tentang apa itu nantinya akibat dari mereka meninggalkan sholat dan apa dampaknya untuk mereka ke depannya. Oh, ya itu cukup bagus solusinya. Nah, kira-kira saya tambahkan sedikit. Iya. Bisa. Menurut Ibu, jurnal sholat itu bisa nggak diterapkan? Oh ya, itu bisa juga ya Pak Do ya. Bisa juga kita terapkan. Jadi kita bisa nanti memantau mereka juga secara langsung Pak Do ya. Nah, itulah adanya kolaborasi antara Ibu dengan orang tua nanti di sana. Iya, betul sekali. Kalau antara motivasi kita sekolah itu hanya Ibu saja. Nanti kalau memakai sistem jurnal tadi itu ada kolaborasi dengan orang tua, Ibu bisa minta tanda tangan setiap kali salat di rumah. Jadi ada pemaparan secara dua belah pihak antara orang tua dan Ibu. Itu cukup bagus Ibu. Oke Pak Do, nanti akan saya coba ya menerapkan seperti itu. Kira-kira kapan Ibu mulai akan melaksanakan program? Ya, secepat mungkin ya Pak Do ya. Mungkin besok sudah saya laksanakan agar dampaknya juga akan terlihat lebih cepat gitu Pak Do. Nah, alhamdulillah ya Bu. Menurut saya Ibu sudah sangat bagus dalam menemukan menemukan solusi atas masalah itu sendiri. Itu sangat bagus Ibu, saya dukung, dan kalaupun kedepannya ada masalah lagi Ibu bisa kita bisa sharing. Iya, kita sharing lagi ya Pak Do ya. Ya Bu ya. Iya Pak Do ya. Makasih ya Pak Do atas waktunya. Iya, sama-sama. Sudah meluangkan waktunya di sela kesibukan Pak Do ya. Iya, semoga nanti anaknya rajin sholat tanpa lagi diberi motivasi atau diperintahkan ya Bu ya. Ya, assalamualaikum Pak Do. Waalaikumsalam. Bagaimana Pak Donald? Tadi Pak Donald sudah melakukan coaching dengan Ibu Lydia. Ya sudah Bu, alhamdulillah. Bagaimana tadi, berjalan lancar? Alhamdulillah lancar Ibu. Nah, sebelum kita penutupan ya Pak Do ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang observasi mengenai coaching yang telah Bapak lakukan terhadap Ibu Lydia. Pertanyaan pertama, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Bapak inginkan? Di coaching kali ini saya sudah melakukan kegiatan coaching dengan alur tirta, dan mulai dari menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, sampai tanggung jawab dari coaching tersebut, sehingga alur tirta itu bisa digali dari coaching itu untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusinya sendiri. Oke. Menurut saya sebagai observer tadi ya Pak ya, tadi proses coaching yang Bapak Dona lakukan dengan Ibu Lydia itu sudah dilakukan dengan baik, dan proses alurnya juga sudah sesuai dengan alur tirta, dan Bapak juga sudah berusaha menggali potensi yang ada pada Ibu Lydia dengan pertanyaan yang berbobot, dan alurnya pun sudah sesuai dengan pertanyaan coaching. Kemudian pertanyaan terakhir dari saya, kompetensi apa lagi yang dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang Bapak lakukan tadi? Dari coaching yang sudah saya lakukan tadi, kompetensi yang ingin saya lakukan atau yang ingin saya lebih tingkatkan yaitu lebih memahami lagi proses alur tirta itu Bu, bagaimana sehingga nantinya saya atau yang lain juga bisa melakukan proses coaching ini lebih baik lagi ke depannya. Ya, semoga kedepannya bisa melakukan coaching ini dengan lebih baik lagi ya Pak ya. Nah, itulah observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua, dan saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan minum Ibu.
Alhamdulillah sehat Pak Do, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya baik. Baik Bu, sekarang kita mengadakan diskusi mengenai kegiatan coaching yang akan Ibu lakukan. Jadi sebelum itu kita melakukan pra-observer namanya. Lalu saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu sebelum Ibu melakukan coaching. Nah, lalu di sini juga kita akan mendiskusikan rubrik penilaian saat Ibu melakukan coaching antara Ibu sebagai coach dan lalu ada coachee. Nah, apakah nanti rubrik penilaiannya sudah sesuai dengan alur cerita yang kita pelajari? Lalu kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon pertanyaan dari Ibu. Dan nanti jangan lupa juga bahwa Ibu harus menyesuaikan coaching yang akan Ibu lakukan sesuai dengan prinsip coaching, yaitu seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, kita mulai ya Bu ya. Iya, Saya akan melakukan atau menuangkan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Yang pertama, apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Yang akan saya kembangkan, yang pertama kehadiran penuh, present full, yang kedua mendengarkan aktif, yang selanjutnya nanti memberikan pertanyaan yang berbobot. Berarti ada 3 ya Bu ya yang akan Ibu kembangkan. Lalu yang kedua Ibu, kira-kira kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Mungkin yang potensi yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot seperti itu Pak. Terus yang ketiga, indikator apa atau bagaimana yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Nantinya saya ingin coachee saya menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah untuk mengatasi permasalahannya seperti itu. Demikian dulu ya Bu ya pra-observasi kita hari ini. Nanti semoga coaching yang Ibu lakukan berjalan dengan lancar. Assalamualaikum Bu Utari. Waalaikumsalam Bu Lydia. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Kemarin Bu Utari hubungin Lydia ya? Iya, saya ada yang boleh dibicarakan sama Bu Lydia, boleh minta waktunya sedikit. Oh boleh. Jadi apa nih kira-kira tujuan obrolan kita hari ini? Ini Bu Lydia, saya ingin itu mencari solusi dari permasalahan saya. Saya kebetulan ada sedikit permasalahan di kelas saya, jadi saya membutuhkan saya pengen mencari teman untuk memecahkan permasalahan saya ini. Mungkin Bu Lydia bisa membantu saya dalam memecahkan permasalahan ini. Ya, jadi ada permasalahan ya yang Ibu hadapi ya. Ya. Nah, kira-kira dari percakapan kita ini apa sih nantinya yang ingin Ibu, yang Bu Utari harapkan dari obrolan kita hari ini? Saya berharap nanti dari percakapan kita, dari kita bertukar pikiran, nanti saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi di kelas saya. Jadi menemukan solusi ya Bu ya. Ya. Kira-kira solusi seperti apa nantinya yang ingin Ibu harapkan? Ya solusinya nanti bisa mengatasi permasalahan yang saya hadapi. Paling tidak saya bisa menemukan trik-trik atau langkah-langkah yang bisa saya tempuh untuk masalah yang saya hadapi itu, Bu Lydia. Oke. Jadi permasalahan seperti apa yang Ibu hadapi di lokal itu? Begini Bu Lydia, karena Bu Lydia kan sama tahu kita sekarang ada di penghujung semester 1 ya Bu Lydia ya. Betul sekali. Nah, kebetulan di lokal saya sendiri, karena saya mengajar di PAUD, peserta didik saya itu masih ada beberapa orang lah yang masih belum bisa mengenal lambang bilangan. Nah, contohnya saja angka 1 dia bilang 2, angka 3 dia bilang 4, gitu, masih terbalik, banyak yang terbalik kayak gitu. Seharusnya di ujung semester 1 ini standar minimalnya anak udah bisa mengenal angka 1 sampai 5, namun ternyata masih ada beberapa siswa saya yang terkendala dalam mengenal lambang bilangan itu, Bu Lydia. Jadi permasalahan Bu Utari tadi anak itu belum mampu ya Bu ya mengenal bilangan seperti penjumlahan tadi ya. Jadi kira-kira perubahan seperti apa nantinya yang Ibu Utari harapkan dari anak Ibu Utari ini? Ya, saya berharap Bu Lydia di semester 1 ini minimal
peserta didik saya itu dia udah mengenal angka 1 sampai 5 itu standar minimal Iya, yang iya, punya betul. dia ya. Jadi tidak ada lagi, nanti saya berharap tidak ada lagi yang ragu dengan angka 1, angka 2, angka 3 ataupun yang terbanding. Jadi nantinya perubahannya itu sudah mampu dianya mengenai penjumlahan gitu ya Bu Tari ya. Mengenai lambang ya Bu Tari ya. Kalau seperti yang Bu Turi sebutkan tadi, kira-kira itu kan sudah di level 10 ya Bu Tari ya, sudah di level sempurna. Nah, kalau Bu Tari melihat ya dari sekolah Bu Tari itu, kira-kira masih di level berapa kira-kira Bu Tari? Oh, yang sekarang saya Iya, yang lakukan. sekarang. Kalau yang saya lakukan sekarang mungkin di levelnya masih di kira-kira di level 6 baru Bu Oh, Lydia. level 6 ya Bu Tari ya. Kira-kira nantinya Bu Tari itu pengen level berapa sih anak Bu Tari ini nanti? Kalau sebenarnya sih Bu Lydia, saya pengennya di level 10 Iya, sempurna ya, Bu Di level Tari ya. sempurna. Cuman karena kita nih waktunya kan udah mepet Iya, betul nih sekali. untuk mencapai level 10, level sempurna itu mungkin saya rasa agak sulit karena menimbang waktu yang singkat. Saya berharap minimal, tadi kan saya dari skala 6, paling tidak di ujung semester ini saya bisa mengenjot peserta didik saya untuk naik ke level paling tidak 7 atau 8 gitu. Bagus sekali, itu udah perubahan yang sangat Iya. bagus ya Bu ya di level 7 itu ya. Kira-kira apa sih nantinya yang bisa Ibu lakukan ya agar nanti Ibu bisa menuju skala 7 tersebut atau 8 tersebut? Saya kepinginnya gini, Bu Lydia. Kemarin tuh saya udah mencoba karena saya temui ada siswa yang bermasalah seperti itu. Saya sudah mencoba mengatasi dengan melakukan pendekatan khusus. Saya hadapi atau saya dampingi Iya. peserta didik saya itu satu-satu, saya layani satu-satu. Memang ada perubahan, cuma tidak begitu signifikan, tidak begitu meningkat. Jadi saya rasanya kurang puas karena target saya tuh lebih dari itu. Iya, iya. Minimal, standar minimal mereka tercapai. Jadi saya sekarang kepikiran pengen membuat sebuah media pembelajaran di mana nanti media pembelajaran itu dilakukan melalui bermain. Di dalam permainan itu saya integrasikan pengenalan lambang bilangan. Jadi sembari dia bermain, secara tidak langsung dia itu sekaligus belajar lambang bilangan. Jadi anak mengingat aku yang kasih nih, anak tidak merasa terpaksa untuk Iya, belajar lambang bilangan. Jadi melalui bermain dia udah langsung mengenal lambang bilangan. Rencana saya seperti itu Bu Lydia. Iya, jadi melalui medianya nanti ya biasanya istilahnya belajar sambil bermain ya. Iya. Apalagi kalau anak TK kan masih banyak bermainnya ya, Bu memang Tari ya. pembelajaran di TK itu memang belajar Iya, sambil belajar sambil bermain Iya. ya. Nah, kira-kira dari strategi yang tadi Ibu katakan, kira-kira ada nggak pihak lain nanti yang Ibu ajak kerjasama atau dukungan dari siapa nanti Ibu tadi butuhkan? Ya, kita tidak memungkiri ya Bu Lydia ya, di dalam kegiatan pembelajaran apalagi kita di TK, Iya. kita itu terkadang tidak bisa mengajar sendiri, ada guru bantunya atau terkadang kita keluar ada guru pengganti. Jadi secara tidak langsung saya harus berkolaborasi dengan teman-teman, paling tidak teman-teman yang satu lokal dengan Iya. saya. Jadi kesannya saya pergi, dia bisa menggantikan, dia bisa melakukan treatment atau trik yang saya lakukan pula terhadap peserta didik saya. Jadi yang pertama saya akan berkolaborasi dengan teman sejawat ya, teman sesama mengajar. Kemudian saya juga akan berkolaborasi dengan kepala sekolah. Kenapa dengan kepala sekolah? Karena nantinya bila tuh harus tahu kenapa kita melakukan hal itu kepada peserta didik kita. Karena kita mempunyai masalah, jadi kolaborasi dengan teman sejawat dan kepala sekolah itu rencana saya. Jadi berkolaborasi ya Bu Tari ya, karena kita nggak bisa bekerja sendiri ya, kita butuh dukungan dari orang lain ya. Oke Bu Usni, tadi kita sudah membahas ada tujuannya, identifikasinya, aksinya juga ya. Nah, kira-kira Bu Tari dari obrolan kita tadi ya, kira-kira apa sih yang Ibu Tari rasakan? Saya merasa udah mendapat istilahnya udah dapat titik terang kan. Iya. Tadi itu saya merasa apa ya, gimana ya. Jadi percakapan kita tadi saya mendapat pencerahan istilahnya Bu Lydia, bagaimana mengatasi permasalahan peserta didik saya yang mengalami keterlambatan dalam mengenal lambang bilangan. Istilahnya
Bu Utari sudah menemukan solusi sendiri ya dari permasalahan Bu Utari tadi. Wah, tidak terasa waktu kita sudah hampir habis ya Bu Utari ya. Luar biasa sekali percakapan kita hari ini ya. Saya juga nggak sabar nih ya melihat aksinya ke depannya, cerita dari Ibu Tari ke depannya. Ya mungkin hari ini cukup dulu ya Bu Tari ya. Terima kasih Bu Lydia atas bantuannya hari ini. Iya, Saya sama-sama. sudah tercerahkan, sudah menemukan solusi dari permasalahan yang saya Iya, hadapi. sama-sama Bu Tari. Assalamualaikum Bu Tari. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak Dino. Bagaimana tadi Bu kegiatan coachingnya? Alhamdulillah berjalan lancar Pak. Ya tadi saya sudah melakukan observasi ya terhadap kegiatan coaching Ibu. Nah, jadi sebelum penutupan saya selaku observer di sini akan melakukan atau menanyakan beberapa pertanyaan tentang kegiatan coaching Ibu tadi yang telah Ibu lakukan. Itu yang pertama yang akan saya tanyakan adalah apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan. Oke, nah di coaching ini saya sudah melakukan coaching berdasarkan alur kita, mulai dari menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur kita tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahannya dan tentunya menemukan solusinya sendiri. Kalau menurut saya sebagai observer, yang Ibu lakukan tadi, proses coaching tadi sudah baik dan Ibu sudah melakukan dengan Ibu Utari dan Ibu sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Utari tadi, sehingga Ibu Utari tadi sudah menemukan atau dapat menemukan solusi bagi permasalahan yang Ibu Utari dapat gitu. Dan juga pertanyaan Ibu juga sudah sesuai dengan prinsip coaching. Nah, lalu pertanyaan terakhir Ibu, kompetensi apa lagi yang perlu Ibu kembangkan berdasarkan hasil dalam melakukan proses coaching tadi? Jadi kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan lebih memahami lagi proses kita, sehingga nantinya kita bisa melakukan coaching ini lebih baik lagi. Semoga kedepannya Ibu bisa melakukan kegiatan coaching ini dengan lebih baik lagi, dan tentu saja kita bisa menerapkan prinsip-prinsip coaching yang lebih tepat ke depannya. Nah, itu ya Bu ya, kegiatan observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita berdua dan saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Bu Lydia. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, Bu Lydia bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Nah, sebelum melakukan coaching, saya akan memberikan pertanyaan kepada Ibu ya. Saya akan mendiskusikan rubrik penilaian pada coaching kali ini. Coach dan coachee akan saya nilai sesuai dengan rubrik. Nah, apakah sesuai dengan alur kita nantinya? Kemudian, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach, dan juga bagaimana coach tersebut merespon pertanyaan yang Ibu berikan. Nah, jangan lupa nanti sesuaikan dengan prinsip coaching ya, seperti kemitraan, proses kreatif, dan maksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang ingin saya tanya kepada Ibu, apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Pada coaching kali ini saya akan mengembangkan 3 hal. Yang pertama yaitu kehadiran penuh atau present full, kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching saya nanti. Oke, pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik? Kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini ada 2. Yang pertama yaitu mendengarkan aktif, dan yang kedua memberikan pertanyaan berbobot kepada peserta didik saya. Kepada coaching saya. Iya. Yang ketiga, indikator apa atau bagaimana yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Pada coaching kali ini saya ingin coaching saya itu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi, ataupun menemukan langkah-langkah apa yang tepat untuk mengatasi permasalahan yang sedang dihadapi. Oke. Nah, demikian dulu ya Bu ya observasi kita hari ini. Silakan Ibu lakukan coaching terhadap coachingnya ya. Oke Bu Lydia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Pak Dona.
Selamat siang Bu. Lagi sibuk Pak Donald? Tidak Bu, udah selesai. Oh gini Pak Donald, boleh nggak minta waktunya sedikit? Ada yang mau saya bicarakan? Boleh Bu, boleh. Ya begini Pak Donald, kebetulan saya kan mengajar setelah jam mengajar Pak Donald ya. Iya, iya. Oh gini Pak Donald kenal nggak tuh sama Nora kelas B1? Kenal Bu, kenal. Ah ya, begini Pak Donald, kalau menurut Pak Donald selama proses pembelajaran si Nora ini bagaimana di dalam pembelajaran Pak Donald? Kalau di dalam pembelajaran saya memang dia tidak terlalu bermasalah, tapi memang agak murung anaknya. Ah ya gitu Pak Donald, karena saya jamnya setelah Pak Donald di lokal saya pun kayak gitu Pak Donald. Di jam saya si Nora ini banyak murung, banyak melamun gitu Pak Donald kan. Jadi karena dia sering seperti itu, jadi saya panggil lah dia, saya tanya. Setelah saya berkonsultasi, maksudnya berbincang-bincang dengan dia, ternyata dia bercerita seperti ini. Dia merasa di jamnya Pak Donald ya, dia merasa agak terkucilkan katanya nih Pak Donald. Ya, terkucilkannya gini kan, teman-teman katanya teman-teman yang satu lokal dengan dia ternyata ikut kelas bahasa Inggris di luar jam pelajaran sama Pak Iya, ya? iya Bu, saya buka les. Iya Itu gitu. gunanya kan untuk menambah lebih mendalami percakapan bahasa Inggrisnya gitu. Jadi dia merasa temannya ini udah pintar nih, sementara dia tidak. Kemudian dia beranggapan pembelajaran yang Bapak Donald lakukan di kelas itu adalah lanjutan dari pembelajaran les teman-temannya itu. Jadi dia secara tidak langsung udah minder duluan, udah nggak berduluan gitu katanya. Iya sih, teman-temannya rata-rata pada ikut semua Bu. Jadi dia yang tidak ikut. Terus sudah saya jelaskan bahwa kegiatan itu adalah bukan masuk materinya, tapi pendalaman terhadap materi yang kita pelajari di kelas. Nah, itu anggapan dia saja mungkin Bu. Saya rasa kalau saya menjelaskan tidak ada hal yang baru saya jelaskan di jam tambahan. Memang di dalam kelas itu adalah mata pelajaran yang sesuai dengan perangkat yang saya buat Bu. Kemudian Pak Donald, saya tanya lagi kan, kamu kan merasa terkucilkan tuh. Bagaimana kalau kamu ikut les? Saya coba tanya seperti itu pada dia. Cuman ya kita kan perekonomian kita ini kan beda ya Pak Donald ya. Setelah saya tanya ternyata dia terkendala di ekonomi, karena nanti kan kalau dia ikut les dia bayar. Oh gitu ya Bu. Jadi, Dia nggak pernah bercerita mengenai hal itu kepada saya Bu. Jadi ya saya anggap karena dia yang tidak mau ikut gitu kan. tak mungkin pula kita memaksa ya. Iya. Nah, jadi kendalanya di situ dia nampaknya ternyata Pak Donald. Jadi karena pertama karena dia biayanya tidak ada, dia tidak ikut. Kemudian melihat mungkin temannya yang lain udah nyambung dengan pembelajaran Pak Donald, sementara dia tidak. Di situ dia ternyata jadinya minder. Ya itu kan masalah jadinya Ibu ya. Ya. Masalah di jam bagi saya dan untuk anak didik saya. Jadi sekarang kira-kira dari anak tadi ada solusi nggak boleh ceritakan dari anak tadi? Kalau dari dia, kalau dia bilang cuman itu nggak ada jawabannya, nggak ada uang Bu gitu aja. Nah jadi kalau menurut Pak Donald gimana? Ada nggak kira-kira? Jadi kalau menurut Donald ya Bu ya, nanti Donald pertama tentu Donald akan bicarakan sama anak tersebut, karena Donald juga baru tahu ternyata masalahnya terkait pendanaan. Nanti kalau dia mampu dan dia mau, nanti Donald coba dengan anak tersebut, misalnya dia sistem angsuran atau nanti kalau nanti dia ada waktu dan umpamanya dia betul-betul tidak mampu, ya mungkin bisa digratiskan juga bisa. Mungkin
mungkin itu beberapa solusi yang mungkin bisa Dona tawarkan ke anak itu nantinya Bu. Tapi Dona diskusikan dulu sama si Nuri ya. Nora, pada Nora tadi. Kira-kira selain memberikan dispensasi mengenai pembayaran iuran les, kira-kira apalagi solusi yang dapat Pak Donald berikan kepada Nora anak kita tadi agar dia dalam pembelajaran bahasa Inggris Bapak moodnya atau percaya dirinya tuh kembali lagi? Iya, nanti Nora coba lebih perhatian ke dia, berikan perhatian khusus karena dia sudah merasa ditinggalkan di kelas di jam saya. Jadi nanti tentu saya akan berusaha nanti memberikan perhatian khusus sehingga motivasi belajarnya, gaya belajarnya kembali lagi. Berarti kalau perhatian khusus berarti langsung diberikan kepada seorang Pak ya. Itu tadi Bapak ada bilang bahwasanya Bapak akan memanggil Nora berdiskusi dengan dia. Kira-kira kapan Bapak akan melakukannya? Insya Allah besok ya Pak, karena ini udah jam mau pulang. Nanti terganggu pula waktu di rumahnya nanti. Insya Allah besok saya akan langsung melakukan panggilan di jam istirahat dan berdiskusi mengenai hal ini. Semoga ada jalan keluarnya bagi Nora dan dia bisa kembali aktif di dalam pembelajaran. Satu lagi Pak Donald, untuk mengatasi permasalahan ini kira-kira Pak Donald ada nggak punya rencana berkolaborasi dengan siapa itu atau bekerja sama dengan siapa untuk mengatasi masalah ini, atau Pak Donald pengen menyelesaikannya sendiri? Saya akan coba sendiri dulu Bu, karena ini pembelajaran bagi saya sendiri kan. Saya juga kurang melihat situasi kondisi anak didik saya, berarti jadi tidak perhatian juga bahwa si Nora merasakan seperti itu gitu. Nah, jadi saya usahakan sendiri. Kalau tidak mampu nanti saya akan coba meminta saran atau dari ibu juga bisa atau dari kepala sekolah nanti. Berarti dari percakapan kita tadi, berarti Pak Donald nanti emang mau langkah pertama itu untuk memanggil Nora dulu, terus dengan dia dulu, nanti bagaimana apanya nanti bisa Pak Donald kasih ke saya. Iya, Ibu terima kasih ya Ibu ya atas masukannya. Saya juga kurang memperhatikan siswa dan untung ada Ibu untuk memberikan pencerahan kepada saya. Setelah kita berdiskusi ini kan maka saya akan lebih mampu untuk menangani. Sama-sama Pak Donald. Terima kasih ya Bu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum Bu Tari. Waalaikumsalam Bu Lydia. Tadi Ibu sudah melakukan coaching tadi ya? Ya, alhamdulillah Bu Lydia. Sebelum penutupan ya Bu, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang observasi terhadap coaching yang telah Ibu lakukan tadi ya. Apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Di coaching kali ini saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta seperti menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tirta tersebut bisa menggali coaching untuk menceritakan masalah-masalah yang dia hadapi dan bisa menemukan solusinya. Oke. Menurut saya sebagai observer ya Bu, tadi proses coachingnya Ibu Tari dengan Pak Donald sudah melakukannya dengan baik dan proses alurnya pun sudah sesuai dengan alur cerita ya. Dan Ibu Nia tadi sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan kepada Pak Donald sehingga Pak Donald bisa menemukan solusi dan juga sudah sesuai ya Bu ya dengan pertanyaan coaching. Nah, pertanyaan terakhir yang ingin saya berikan, kompetensi apa lagi yang dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang telah dilakukan? Kompetensi yang akan saya lakukan lebih lanjut lagi yaitu memahami lagi bagaimana proses tirta, sehingga nanti pas kita melakukan coaching kita bisa melakukan coaching lebih baik lagi, kita bisa membantu coaching kita untuk menyelesaikan atau menemukan masalah-masalah yang dia hadapi dengan baik. Oke. Nah, semoga kedepannya bisa melakukan coaching lebih baik lagi ya Bu Tari. Ya, amin Bu.
Untuk sementara itu dulu ya observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita ya Bu ya. Assalamualaikum Bu Tari. Waalaikumsalam Bu Lydia. Nanti sesuai dengan rubrik itu kamu apa ini bukan? Bukan. Akan saya nilai sesuai dengan rubrik. Oh, Sesuai dengan rubrik. Assalamualaikum warahmatullahi Ikut di jalan. Aduh, sampai ke Lydia laki-laki dan sekete. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami calon guru penggerak angkatan 9 kamu juga udah ada tuh, udah tapi kok kayak akan melakukan demonstrasi kontekstual